Selamat pagi semuanya. Baik, kita memulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya dimanapun kita berada gitu ya. Jadi bapak-bapak semuanya kita kan sudah masuk ke tugas ya. Ada yang mau didiskusikan nggak terkait dengan masalah tugas? Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Kira-kira ada kesulitan di mana atau ada apa ya? Atau ada hal yang mau didiskusikan gitu atau progresnya sudah sampai mana? Coba mungkin satu persatu bisa menjelaskan gitu. Silahkan. Ya, Pak Waris, silakan Pak Waris. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu dosen. Ya. Yang pertama-tama saya ingin mendengar pendapat ataupun koreksi dari Ibu dosen berkenaan dengan judul ataupun tugas 2 kemarin yang berkaitan dengan ya betulnya itu judul dengan undang-undang undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang saya buat untuk judul artikel ilmiah saya, Bu. Itu yang pertama. Saya ingin mendengar tanggapan dari Ibu dulu. Judulnya mengenai apa ya kemarin? Bisa dikirim nggak Pak ke sini? Judul filenya? Judulnya berkenaan dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, itu kan undang-undangnya, tapi judul lengkapnya apa, Pak? Judul lengkapnya apa? Ada filenya nggak? Ininya apa, Pak? Oke. Saya lanjut dulu yang lain. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Waris, yang lain ada yang mau didiskusikan, silahkan terkait dengan tugas. Silakan yang lain. Izin Bu. Ya, silakan. Terkait dengan judul yang sudah saya buat di web yang pertama kemarin, yaitu evaluasi kinerja KPU di Jakarta Barat dan rekapitulasi sistem pemilu legislatif tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Nah, ini metodenya yang kita pakai untuk metode deskriptif kualitatif. Oke. Metode yang bertujuan untuk mendapatkan secara sistematis faktual dan akurat. Oke. Ini kita sudah lakukan observasi Bu, dan juga studi dokumentasinya juga dari dalam berupa berita acara dan peraturan perundang-undangan. Kira-kira ada arahan selanjutnya Bu. Oke, jadi mungkin gini kali ya yang mau saya inikan ya. Jadi kemarin sebenarnya ada beberapa yang sudah masuk sih. Judulnya kemarin tuh sudah ada yang saya koreksi. Memang semuanya bagus ya. Nah, cuman mungkin yang harus nanti diperhatikan adalah ketika kita menuliskan sebuah penelitian, ya kan? Makanya penelitiannya itu harus jelas dulu apa yang mau dikaji, ya. Baik itu dari judul, baik itu dari dari judul maupun latar belakang maupun rumusan masalah, itu tiga-tiganya adalah poin paling penting ketika kita membuat suatu tulisan. Jadi kalau misalnya tulisannya itu dari judulnya saja sudah tidak menarik, ya orang pasti akan males untuk membaca gitu ya. Karena apa? Ketika kita menulis suatu tulisan, nanti kan itu akan dipublikasi. Ya, ketika kita mempublikasi, jangan menganggap bahwa hanya kita yang membaca, tapi ingat adalah bahwa ada orang lain yang membaca.
selain dibaca, tulisan itu pun juga harus yang namanya berkualitas. Artinya yang berkualitas adalah harus disusun sesuai dengan pedoman-pedoman atau kaidah-kaidah yang berlaku, ya. Mulai dari ketepatan judul, kemudian daripada kebaharuan, apakah memang judul atau tema yang kita angkat itu ada novelty-nya nggak, ada kebaruan nggak. Artinya kalau ada kebaruan, sebenarnya adalah tulisan itu atau penelitian itu bisa membawa masukan atau memberi masukan kepada si pembaca untuk menjawab daripada masalah-masalah apa yang terjadi. Nah, contoh tadi kan ada yang mengambil Pak Waris ya, itu mengambil temanya itu mengenai perlindungan data privasi. Nah, sebenarnya memang masalah PDP ya atau perlindungan data itu juga menjadi masalah yang amat sangat krusial sebenarnya. Ya, kalau kita tarik beberapa tahun sebelum undang-undang PDP itu dibuat ya, kemudian dijadikan undang-undang, itu banyak sekali masalahnya. Masalahnya itu contohnya adalah kebocoran data di platform BPJS ya, kemudian di BSSN, kemudian di platform e-commerce Tokopedia, dan belum lagi hal-hal lain yang memang tidak. Kalau itu kan kemarin kan karena kasusnya itu viral, jadinya kita tahu, tapi banyak juga memang itu dialami oleh orang-orang sekitar kita. Contohnya aja, misalnya gini, kalau misalnya mungkin kita suka dapat ya, mungkin SMS atau WA dari orang yang nawar-nawarin gitu ya, kemudian misalnya nawarin kartu kredit, nawarin asuransi di telepon. Kadang-kadang kita suka mikir nggak sih, ini orang dapat kontak kita dapat dari mana ya? Kok dia tahu ya namanya orang yang dia telepon itu misalnya namanya Pak Cucum atau Pak Waris. Kok dia bisa tahu? Dia bisa tahu tinggal di mana, bisa tahu bekerja di mana. Itu kan sebenarnya aneh, padahal kita juga tidak kenal dengan mereka. Nah, di sini kan jadi pertanyaan, kalau kayak gitu sebenarnya data pribadi kita itu jangan-jangan sudah disebar oleh orang lain gitu ya. Gini, bukan dicurigai ya. Pasti kan Bapak dan Ibu semua di sini pasti punya nomor rekening ya, ataupun punya kartu kredit. Nah, kadang-kadang kita suka ditelepon tuh oleh, misalnya kita punya rekening atau kartu kredit di bank A misalnya. Kita nggak punya tuh akun di bank B misalnya. Kok tiba-tiba bank B bisa tiba-tiba telepon ke kita, bisa nawarin. Kan jadi aneh, kok kenapa nomor kita ada di bank B misalnya, seperti itu. Padahal kita nggak pernah ngajuin data, nggak pernah ngajuin aplikasi ke sana gitu. Nah, dikhawatirkan adalah ketika data kita itu dihimpun ya, maka datanya itu disebarluaskan. Nah, sebenarnya itulah yang kenapa undang-undang PDP ini bisa muncul. Itu sebenarnya adalah untuk menjawab daripada tantangan kebocoran data yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Ketika di situ terjadi kebocoran data, sebelum undang-undang PDP itu keluar, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini kan sebenarnya belum ada kejelasan, karena apa? Undang-undangnya belum ada. Maka dari itu kita bisa mengambil tema itu atau mengambil judul itu untuk memberikan penelitian. Sebenarnya siapa sih ya, ketika memang data kita itu dibocorkan, misal datanya saya dibocorkan, siapa yang bertanggung jawab? Oh, misalnya data saya itu dibocorkan, misalnya saya punya Tokopedia gitu ya. Tokopedia itu kemarin dia terjadi kebocoran data, ada berapa ratus juta data pelanggannya atau penggunanya itu bocor. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, undang-undang PDP dalam hal ini sudah mengatur siapa yang menjadi pengendali data, siapa yang menjadi pemproses data. Itulah dua pihak itulah yang nantinya akan bertanggung jawab terkait dengan penyimpanan data tersebut, seperti itu. Kemudian daripada undang-undang PDP, kita nggak bisa cuma ngelihat dari undang-undang PDP-nya doang, tapi di situ ada peraturan turunannya. Ya, ada PP 71, ada PP 80, ada aturan daripada Komdigi, seperti itu ya, bagaimana tata cara pengelolaan data, bagaimana sebuah platform itu harus memiliki sistem yang baik untuk menyimpan data. Nah, makanya daripada itu bisa kita jadikan sebuah novelty di dalam suatu penelitian ya. Nah, bagusnya ketika kita mengambil suatu penelitian itu harus ada kasusnya. Jadi kasus itu tidak hanya di putusan pengadilan, tapi kita bisa melihat kasus-kasus di sekitar yang itu memang terjadi. Jadi nggak cuman ada di dalam putusan pengadilan aja gitu ya.
Kayak contohnya kayak kasusnya yang di KPU itu kan mungkin ada yang sudah masuk pengadilan, ada yang memang belum ya. Kalau sesuai dengan kesepakatan kemarin kan kita mau ngambilnya putusan yang sudah inkrah aja, ya kan, artinya supaya kita bisa mengetahui apakah memang putusan itu isi putusannya seperti apa ya. Nah, kalau saya lihat, yang paling penting lagi ketika kita mau meneliti itu adalah bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sebuah data-data atau bahan hukum. Ya, karena ini penting. Kalau misalnya kita itu mengajukan sebuah pertanyaan, itu kan intinya harus dijawab. Ya. Bagaimana misalnya pengaturan hukum atau pertanggungjawaban hukum terkait dengan kebocoran data pada platform Tokopedia. Itu kan harus dijawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya itu adalah dengan bahan hukum dan juga ada yang namanya sumber bahan hukum dan sumber data. Apa yang menjadi pembedanya? Yang menjadi pembedanya itu ada 2. Misalnya itu gini, kita menggunakan misalnya metode penelitian itu kan ada 2 ya. Ada metode penelitian empiris, ada metode penelitian normatif ya. Apa menjadi pembedanya? Yang menjadi pembedanya adalah kalau dia metode penelitian normatif, dia hanya menganalisis suatu peraturan perundang-undangan saja. Itu menjadi bahan analisisnya. Misalnya Pak Waris mengambil kasus tentang kebocoran data, berarti bahan hukum yang dia pakai adalah undang-undang. Mulai daripada undang-undang sampai dengan peraturan yang ada di bawahnya atau peraturan pelaksananya. Nah, ketika kita menggunakan undang-undang, haruslah memang undang-undang yang dipakai yang memang ada kaitannya. Jadi misalnya tentang kebocoran data, apa sih undang-undangnya yang dipakai? Ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian karena dia itu memang kebocoran datanya ada di e-commerce, ada nggak aturan daripada e-commerce-nya itu sendiri? Setahu saya itu ada undang-undang ITE, kemudian PP 71, ada PP 82 serta surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri. Di situ ada aturan-aturannya, aturan-aturan mainnya. Jadi ketika kita mengambil bahan hukum undang-undang, jangan mempergunakan undang-undang yang memang tidak ada relevansinya. Contohnya kita mengambil undang-undang perseroan terbatas, padahal sebenarnya kita lagi nggak ngomongin hal itu, gitu ya. Kita lagi nggak ngomongin soal bagaimana itu saham dan lain-lain, enggak, gitu ya. Jadi memang yang diambil adalah bahan hukumnya adalah memang undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang mau kita ambil, ya. Nah, lalu yang kedua, yang namanya normatif, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan studi dokumen atau studi pustaka. Nah, studi dokumen atau studi pustaka ini maksudnya apa sih sebenarnya?